Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin beserta jajarannya, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Ikhwanul Muslimin yang insya Allah kita semua dilimpahkan ridho, karunia dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, menyebut kalimat alhamdulillah yang pada pagi hari ini masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, bangkit dari kematian kita tadi malam, masih Allah izinkan roh kita kembali ke sarangnya, yaitu ke jasadnya masing-masing, untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita di atas dunia ini sebagai hamba Allah, yaitu untuk beribadah, berubudiyah kepadanya. Salawat dan salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut kalimat salawat, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya mohon maaf karena di pertemuan yang lalu, harusnya di pekan ketiga Bapak Ibu ya, saya tidak hadir karena terlupa memang Pak. Karena saking cukup padatnya jadwal, jadi sebelumnya sudah ingat, tapi begitu datang hari, lupa bahwasanya saya punya tugas di Masjid Ikhwan Muslimin di pekan ketiga. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah menunggu kemarin, tapi saya tidak hadir. Tapi alhamdulillah pagi ini Allah berikan taufik, kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tadabbur kita untuk juz amma, yang pada pagi hari ini insya Allah kita akan masuk ke surat yang baru, yaitu surat At-Tariq. Surat At-Tariq. Ya insya Allah Bapak dan Ibu kita sudah masuk ke surat-surat yang lebih pendek dan surat-surat yang lebih familiar, yang mungkin sebagian kita insya Allah sudah hafal ya. Baik, Bapak dan Ibu kita lihat surat At-Tariq. Sebelumnya kita sebutkan dulu profil daripada surat At-Tariq ini. Surat At-Tariq merupakan salah satu surat yang terdapat di dalam juz amma ya, dengan urutan ke jumlah ayatnya 17 ayat ya, dan berada dalam urutan yang ke-86 dalam mushaf Al-Quran, dan merupakan salah satu surat Makkiyah atau surat yang turun ketika Rasulullah SAW masih dalam periode dakwahnya di Makkah atau sebelum hijrah ke Madinah, dan juga tergabung dalam surat-surat yang dimulai oleh Allah dengan sumpah, di mana Allah bersumpah di awal surat tersebut dengan salah satu daripada makhluk-makhluk ciptaannya. Dan keunikan dari surat ini termasuk surat yang tidak ada disebut di dalamnya kalimat jalalah atau kalimat Allah ya. Tidak ditemukan kalimat Allah dalam surat At-Tariq ini ya. Kemudian surat ini diturunkan setelah surat Al-Balad. Dan di dalamnya terdapat 61 kalimat dan 254 huruf. Kemudian di antara riwayat ada yang menyebutkan tentang asbabun nuzul, atau sebelumnya dinamakan dengan surat At-Tariq, yaitu mengambil kalimat At-Tariq yang terdapat di awal surat ini, yaitu was-sama'i wat-tariq. Dan surat ini dulu diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih di Makkah, jauh sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ada di antara riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Taif,
beliau sudah membaca ayat ini dalam perjalanan beliau dan didengar oleh salah seorang sahabat yang waktu itu masih kafir, dan sahabat yang kafir ini sudah menghafal bunyi daripada surat At-Tariq ini. Nah, begitu dia masuk Islam, maka dia langsung dengan mudah mengulangi ayat-ayat daripada surat At-Tariq ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, isi kandungan daripada surat At-Tariq ini, yang pertama tentunya Allah bersumpah dengan makhluknya, yang Allah pilih salah satu di antara makhluk-makhluknya yang agung, yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa, yaitu langit. Dan yang kedua adalah At-Tariq. Nanti kita akan jelaskan apa itu At-Tariq. Kemudian Allah menjelaskan dalam surat ini bahwasanya manusia itu Allah berikan kepadanya makhluk dari golongan malaikat yang menjadi penjaga dan juga yang menjadi pencatat amal perbuatannya, baik amal perbuatan yang baik maupun amal perbuatan yang buruk. Kemudian juga dalam surat ini kita akan menemukan bahwasanya Allah menjelaskan kepada kita atau memerintahkan kita untuk memikirkan dari mana asal penciptaan kita. Allah sebutkan di sini manusia itu tercipta dari air yang memancar, air yang muncrat, air yang menyembur, yaitu spermanya laki-laki, ya. Nah, begitulah manusia itu diciptakan. Maka kemudian Allah juga mengingatkan bahwasanya nanti manusia itu akan dikembalikan di akhirat kepada Allah, dan kemudian dia akan dibangkitkan kembali di hari yang tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan kepada manusia pada hari tersebut, yaitu di saat langit dan bumi ini telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kira-kira Bapak dan Ibu isi kandungan daripada surat At-Tariq, dan di akhir daripada surat At-Tariq ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah memberikan muhlah atau tamhil, ya. Tamhil atau imhal kepada orang-orang kafir yang tidak langsung dihukum oleh Allah akibat kekafiran mereka, kejahatan mereka, kezaliman mereka, tetapi Allah menunda. Allah tidak lalai, Allah tidak lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang zalim, termasuk orang-orang jahat yang hari ini banyak berada di atas dunia, seperti orang-orang Zionis, Israel laknatullah, yang sampai hari ini masih dibiarkan oleh Allah dengan gagahnya menzalimi saudara-saudara kita di Palestina, dan kemarin juga membuat kacau dunia dengan perang bersama Iran. Maka Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah lengah sesungguhnya, tapi Allah mengulur. Allah mengulur sampai nanti mereka berada di puncak yang paling tinggi dari kezaliman mereka, maka pada saat itulah nanti Allah akan timpakan mereka dengan azabnya. Baik Bapak dan Ibu, kita coba tadabburi surat At-Tariq ini ayat demi ayat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Allah bersumpah dengan langit. Was-sama'i, demi langit. Allah bersumpah dengan makhluknya yang paling besar di atas kehidupan dunia ini, yaitu langit. Tidak ada yang lebih besar daripada langit, ya. Yang di sana tersimpan berbagai macam makhluk Allah. Bintang-bintang, galaksi-galaksi, planet-planet yang luasnya tidak terhingga. Ya, kita tidak punya ukuran yang akurat lagi sebagai ukuran yang bisa kita gambarkan untuk, atau yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan seberapa luas alam jagat raya ini. Bahkan saking jauhnya posisi bintang yang hari ini kita lihat cahayanya, para ulama astronomi mengatakan banyak di antara bintang itu yang cahayanya kita lihat hari ini, tapi sesungguhnya sumbernya telah hancur. Cahayanya baru sampai hari ini setelah menempuh perjalanan miliaran tahun lamanya sampai ke mata kita. Tapi sumber daripada cahaya yang bersumber dari salah satu bintang di langit tersebut, yaitu bintangnya itu telah hancur lebur, ya, karena ya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sementara kita masih melihat cahayanya hari ini karena memang baru sampai karena perjalanan yang sangat jauh. Begitu luasnya ciptaan Allah yang bernama langit. Was-sama'i, Allah bersumpah dengan langit. Demi langit
dan kemudian wat-tariq was-sama'i wat-tariq. Apa itu at-tariq Bapak dan Ibu? At-tariq dalam bahasa Arab berasal daripada kalimat taraqa yatruqu tarqan, ya, yang artinya mengetuk. Kalimat tariq itu berasal daripada kalimat taraqa yatruqu, artinya mengetuk. Jadi kalau ada orang mengetuk pintu, nah itu dalam bahasa Arab artinya yatruqul bab, ya. Nah, kenapa juga jalan dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan tariq? Bapak Ibu pernah pergi umrah? Ada sebagian yang sudah pernah umrah, ada yang haji. Apa yang sering kita dengar kalau kita di Masjidil Haram? Tariq ya haj. Ada Pak? Tariq ya haj, ya. Tariq, artinya apa kata orang-orang Saudi itu? Awas jalan, jangan mambek di jalan. Tariq, tariq. Nah, tariq juga berarti jalan. Nah, kenapa dikatakan jalan itu dengan tariq? Karena orang yang melalui jalan tersebut, dia mengeluarkan ketukan-ketukan dengan kakinya. Ya, dengan sepatunya, dengan kakinya. Makanya jalan itu dinamakan dengan tariq, sesuatu yang diketuk-ketuk atau dipukul-pukul berulang-ulang. Ya. Nah, itu yang secara bahasa asalnya pengertian daripada tariq. Tariq artinya sesuatu yang mengetuk. Namun Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam ini langsung menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan tariq ini. Jadi kita tidak usah pusing memikirkan apa yang dimaksud dengan tariq, karena langsung dijelaskan di ayat yang berikutnya. Apa itu tariq? Kata Allah, "Wa ma adraka mat tariq?" Tahukah kalian apa itu at-tariq? Ya, walaupun tadi kita sudah jelaskan secara makna bahasa, tariq itu artinya sesuatu yang mengetuk. Tapi ada juga dalam bahasa, pengertian bahasa yang lain, tariq itu artinya sesuatu yang datang di malam hari. Ya, sesuatu yang datang di malam hari. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengingatkan para sahabatnya, kalau kalian, jika ada salah seorang di antara kalian yang pergi safar, pergi jauh, karena memang dulu tidak ada handphone, tidak ada WA, ya, maka janganlah dia datang ke rumahnya di malam hari. Tidak boleh pulang-pulang ke rumah tengah malam, Bapak Ibu. Ya, kenapa demikian? Ya karena banyak hal. Karena kadang-kadang mengganggu orang yang tidur di rumah. Biasanya ibu-ibu kalau bapak-bapak datang tengah malam kan, apa bahasanya pun tagadabung ya Bu ya, takajui, mungkin nanti menyebabkan masalah di jantung dan lain sebagainya. Dan tentunya juga untuk supaya dia tidak menjumpai istrinya dalam keadaan yang tidak dia sukai. Karena biasanya kalau sudah ditinggal seminggu, 2 minggu ya, banyak hal-hal yang tidak terperhatikan karena suami tidak di rumah. Maka kalau mau pulang ke rumah kasih kabar dulu. Ya Pak ya. Kalau kita pergi perjalanan dinas seminggu, 2 minggu, kalau mau pulang kasih kabar. Ya. Dan Nabi melarang untuk membuat surprise. Kadang-kadang ada juga Bapak Ibu ya. Saya dulu pernah melakukan, ya, waktu saya kerja di Timur Tengah, biasanya pulang sekali 3 bulan Bapak Ibu. Jadi baru pergi sekitar seminggu, kemudian tiba-tiba ada tugas pulang ke Indonesia dan saya tidak memberi kabar. Saya tidak memberi kabar kepada istri, kepada siapapun. Dan bahkan ketika sampai di rumah di Jakarta waktu itu, saya masuk ke rumah diam-diam. Masuk ke rumah diam-diam dan begitu masuk ke rumah nampak anak, saya dari jauh sudah bilang begini, saya panggil, jangan kasih Umi, jangan kasih tahu ibu kalau saya pulang. Dan kemudian saya naik ke atas, membuka pintu pelan-pelan, dan saya dapati istri sedang membelakang ke arah pintu karena dia lagi menelpon. Saya tunggu sekitar 1 menit 2 menit, kemudian setelah dia selesai, saya pegang punggungnya dari belakang. Tentu dia kaget kan? Nah, begitu dia membalikkan badannya dan dia lihat saya, dia langsung teriak dan hampir pingsan waktu itu. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak baik sesungguhnya. Karena ya kita tidak tahu ya. Bisa saja orang itu jantungan, ya bisa saja dia dalam situasi yang tidak siap dan lain sebagainya. Maka sekali lagi tidak baik kalau seseorang pulang ke rumah ketika dia safar tanpa memberitahu terlebih dahulu istrinya. Kemudian Allah menjelaskan di sini apa itu at-tariq. Kata Allah, "Wa ma adraka mat-tariq?" Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu at-tariq?
Lalu Allah langsung menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat yang sama, dan ini adalah tafsir Quran dengan Quran ya. Tafsir yang paling tinggi levelnya dalam tafsir Al-Quran, di mana Allah langsung menjelaskan suatu makna kalimat di tempat yang sama. Ya, Allah mengatakan at-tariq itu apa? An-najmus tsaqib. Tariq di sini Allah maksud adalah an-najmus tsaqib. An-najmu artinya bintang. Ya, an-najmu artinya bintang, jamaknya nujum. Dalam bahasa Arab kita juga ada menyebut kaukab, jamaknya kawakib. Apa beda kaukab dengan an-najmu, Bapak? Kalau an-najmu itu adalah benda-benda langit, ya, bintang yang memang memiliki sumber cahaya dari dirinya sendiri, bersinar sendiri. Matahari, bintang-bintang, ya, yang memang sumber cahaya itu dari tubuh atau dari dirinya sendiri. Nah, itu najmu namanya, atau najmah, atau jamaknya an-nujum. Tapi kalau kaukab, nah kaukab itu artinya planet atau benda lain yang tidak bercahaya dari dirinya sendiri, termasuk bulan. Nah, bulan itu kaukab, meskipun dalam bahasa Arab ada namanya tersendiri, yaitu al-qamar. Al-qamar bulan kan, kalau matahari asy-syams. Nah, tapi kalau kaukab itu adalah planet-planet yang tidak memiliki cahaya, seperti bumi, ya. Planet-planet yang lain, Merkurius, Saturnus, Pluto, Mars dan lain sebagainya, mereka tidak memiliki cahaya, mereka mendapatkan cahaya dari matahari. Itu perbedaan antara kaukab dengan an-najmu. Jadi yang Allah maksud dengan tariq di sini adalah an-najmus tsaqib. An-najmus tsaqib artinya bintang yang cahayanya itu saking kuatnya menembus kegelapan malam. An-najmus tsaqib, ya, ada yang mengatakan dia adalah bintang kejora, ya, tapi secara umum dia adalah bintang. Allah maksud di sini bintang yang cahayanya, gimana Bu? Bintang pulsar. Saya baru mendengar. Oh iya, Masya Allah, ini pengetahuan baru bagi saya. Ada nama bintang namanya pulsar, ya. Tapi yang sering kita dengarkan selama ini bintang apa, Pak? Bintang kejora. Tapi yang jelas Allah maksud di sini adalah bintang yang cahayanya itu menembus kegelapan langit di malam hari. Nah, Allah bersumpah dengan bintang tersebut. Kemudian apa isi sumpahnya Allah? Ya, Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bintang, yaitu bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Nah, isi sumpahnya apa? Jawab daripada sumpahnya kata Allah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap jiwa, setiap manusia, ya, kata Allah, sungguh atasnya masing-masing itu ada pemelihara, ada penjaga. Yaitulah malaikat yang diutus oleh Allah untuk setiap manusia yang Dia ciptakan, ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Jadi hafiz di sini meskipun dia tunggal, ya, tapi bukan berarti hanya satu malaikat, Bapak dan Ibu. Setidaknya ada dua malaikat. Ada di riwayat mengatakan ada 4 malaikat, 2 di kanan, dua di kiri. Nah, dalam Al-Quran ada yang disebut dengan kiraman katibin. Ada yang disebut juga dengan raqibul atid, ya. Nah, sebetulnya ini nama-nama saja, nama-nama yang berbeda, tapi sebetulnya malaikatnya sama. Jadi Allah memberikan kepada setiap makhluk, setiap manusia itu ada setidaknya 2 malaikat. Satu malaikat di kanan mencatat amal soleh, amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh sang hamba tersebut, dan yang satu lagi berada di kiri, dia mencatat apa-apa yang dilakukan oleh hamba tersebut berupa kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping mencatat, malaikat yang ditugaskan oleh Allah ini juga menjaga. Jadi tidak hanya mencatat saja, Bapak Ibu, dia menjaga manusia, ya, menjaga dari jin, menjaga dari iblis, menjaga juga dari manusia-manusia yang zalim. Jadi mereka menjaga manusia. Menjaga dari apa? Dari sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah terjadi. Tapi kalau memang itu sudah takdir Allah, maka tugasnya menjaga itu tidak berlaku lagi. Kalau Allah sudah takdirkan dalam sebuah insiden kecelakaan, dia memang celaka di situ, maka meskipun ada malaikat yang mengawal kita, maka kita celaka, ya celaka.
Tapi selagi itu bukan takdir Allah, maka malaikat ini memang memiliki tugas untuk menjaga kita. Makanya dalam banyak kejadian ya kita menemukan ada orang-orang yang menurut hitungan kita sebagai manusia dia tidak selamat. Dia harusnya mungkin meninggal dunia atau paling tidak cedera berat. Tapi Masya Allah, ya dia selamat, hanya luka-luka ringan. Karena memang ya dia belum takdirnya untuk mendapatkan celaka, maka dia dilindungi oleh malaikat. Maka kemudian kata Allah, setelah tadi Allah katakan sesungguhnya setiap jiwa itu Allah tumpangkan atau Allah tugaskan membersamainya para malaikat-malaikat yang menjaga. Lalu Allah berkata, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan, memikirkan dan memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya, dari apa dia diciptakan. Kita diciptakan dari apa Bapak dan Ibu? Diciptakan dari tanah atau saripati tanah. Tapi di sini Allah tidak menyebut dengan tanah Bapak dan Ibu. Apa kata Allah di sini? Dan hendaklah manusia itu melihat dari apa dia diciptakan. Dari apa dia diciptakan? Khuliqa min ma'in dafiqa. Dia diciptakan dari air yang memancar. Air yang menembak atau air yang muncrat. Ya, nah itulah di sini yang disebut dengan air mani. Ya, ini mohon maaf bukan bermaksud kita berbicara saru, berbicara kotor tidak ya, tapi inilah Al-Qur'an mengatakan bahwasanya manusia itu tercipta dari air maninya laki-laki. Ya, yang mana ketika laki-laki berhubungan badan dengan istrinya, kemudian membuahi sel telur istrinya, lalu terjadilah kehamilan, maka kemudian barulah terlahir manusia. Tapi memang yang tercipta dari tanah tadi siapa Bapak dan Ibu? Nabi Adam. Pokoknya manusia, usulnya manusia itu yang tercipta dari tanah. Ya, adapun kita tidak tercipta dari tanah kita. Ya, meskipun air mani itu kan juga komponennya dari makanan. Ya, makanan-makanan yang dimakan oleh seorang laki-laki. Yang sumber utamanya tentu juga dari tanah. Ya, jagung yang dia makan, padi yang dia makan, apalagi. Bahkan daging yang dia makan pun juga kalau kita pikirkan semua bersumber dari tanah juga. Karena sapi makan rumput. Rumput di mana tumbuhnya? Di tanah. Jadi semua bermuara kepada tanah, dari saripati tanah. Tapi di sini Allah mengatakan khuliqal insanu mimma'in dafiq. Maka hendaklah manusia memperhatikan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, jangan diartikan ayat ini secara letter-let pula. Nanti dilihat pula kan, diperhatikan, tidak sampai ke sana maksudnya. Kita hanya disuruh memikirkan bahwasanya kita tercipta dari sesuatu yang muncrat, sesuatu yang memancar, yang menembak, dan dia adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang menjijikkan. Makanya salah seorang sahabat berkata, apa yang disombongkan oleh manusia ini? Mereka keluar dari tempat sumber kotoran atau tempat keluarnya kotoran 2 kali. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Manusia itu apa yang dia sombongkan? Dia keluar dari tempat keluarnya kotoran 2 kali. Kapan yang 2 kali itu Bapak dan Ibu? Keluar pertama dari tempat keluar kotoran ayahnya. Dari kemaluan ayahnya. Keluar yang kedua dari mana? Dari tempat keluar kotoran ibunya. Dari tempat keluar pipis ibunya. Jadi manusia keluar 2 kali dari tempat keluarnya kotoran. Nah, lalu apa yang disombongkan? Nah, begitu kata salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka hendaklah manusia memperhatikan hal ini. Ya, tapi tentu bukan maksudnya meneliti pakai mikroskop, ini ada apa di dalamnya, bukan begitu maksudnya Pak. Kita memikirkan bagaimana kuasanya Allah. Sagadangku badan awak, aduh lebih gadang pada awak Pak ya. Ada yang tingginya 2 meter, badannya segadang pintu. Tapi tercipta dari apa? Dari setetes air. Yang mana air itu yang menjadi manusia itu juga salah satu apa namanya itu Pak? Bagiannya sperma yang paling kecil ya, dari sekian juta yang terdapat di dalam spermanya laki-laki itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi pemenang dan kemudian dia
berproses menjadi manusia, tapi dia hina, dia menjijikkan. Ya, nah itulah asal usul manusia. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang mana air yang memancar, yang muncrat tadi itu keluarnya itu, karena memang ini sedikit kita jelaskan Bapak dan Ibu, dan sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada malu ya dalam beragama. Kita tidak dalam rangka berbicara sesuatu yang porno, tidak ya. Bagi laki-laki itu kan ada 3 atau 4 air yang keluar dari kemaluannya. Yang pertama air kencing, itu kan kita tahu semua Pak ya. Air kencing. Yang kedua ada namanya wadi. Nah, wadi itu dia mirip dia berwarna putih tapi biasanya keluar ketika seseorang pipis. Ya, karena dia kelelahan, karena dia capek habis olahraga, atau kadang-kadang karena ketakutan. Nah, keluar bersama buang air kecilnya, itu wadi namanya. Kemudian ada yang ketiga, madhi. Apa itu madhi? Nah, dia berwarna bening, tidak berwarna putih. Berwarna bening ketika seorang laki-laki sedang terangsang, ya. Baik ketika dia akan melakukan tugas atau hubungan dengan istrinya, atau karena satu dan lain hal, karena memandang, mendengar, berkhayal dan lain sebagainya. Nah, ini dua-duanya najis, Pak. Wadi dan mazi itu najis. Kalau keluar batal wudhu. Kalau kena pakaian terkena najis dan harus dibersihkan, cuma tidak wajib mandi. Hanya wajib berwudhu kalau mau sholat. Nah, ada lagi yang keempat. Nah, inilah yang disebut dengan mani tadi. Nah, apa yang membedakan mani dengan mazi? Kalau mazi itu ketika dia keluar tidak terasa rasa lezat. Ya, rasa lezatnya mungkin perasaan saja. Artinya ketika memikirkan, melihat sesuatu, tapi tidak terasa di sekujur tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki rasa lezat seperti seseorang ketika berhubungan dengan istrinya atau dia melakukan ya istimna misalkan. Nah, jadi yang mani itu adalah sesuatu yang keluar dengan adanya rasa lezat tadi, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dari mana keluarnya air mani tersebut? Kata Allah, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Dan sedikit saya jelaskan, menurut pendapat ulama yang paling kuat, ya, air mani itu tidak najis. Jadi kalau seseorang malam, ya biasanya anak muda yang masih muda ya, mimpi kemudian keluar air mani, maka dia boleh menggunakan celananya itu untuk sholat. Ya, kenapa dikatakan air mani itu tidak najis? Ya, karena kalau air mani najis berarti manusia najis. Kalau kita bersenggolan sesama lelaki berarti batal wudhu kita. Jadi manusia tidak najis ya, karena air mani tidak najis karena manusia tidaklah najis. Kecuali orang-orang kafir ya. Itu pun sebagian ulama mengatakan najisnya itu bukan tubuhnya yang najis. Jadi kalau kita senggol dengan orang non-muslim, batal wudhu kita, Pak? Tidak batal, karena yang dimaksud dengan najis orang kafir dalam Al-Quran itu adalah jiwanya, ya, jiwanya itu yang najis, bukan fisiknya ya. Baik, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, air yang memancar tadi itu keluar dari antara tulang sulbi, yaitu tulang punggung, wat taraib, kalau at-taraib itu ya adalah dada laki-laki bang bagian ini. Jadi dari situlah keluarnya air yang memancar tersebut. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengembalikan manusia itu adalah zat yang maha mampu. Mengembalikannya setelah nanti dia meninggal dunia, hancur lebur tulang belulangnya sudah menjadi tanah, sudah menjadi abu. Tetapi Allah mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia untuk mengembalikan manusia itu maha memiliki kemampuan. Kemudian yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair, pada hari yang nanti Allah akan menguji atau akan Allah menanya hati-hati manusia. Sarirah. Sarirah itu bagian hati yang paling dalam, Bapak. Ya, sarirah itu hati nurani kalau bahasa kita. Ya, itulah disebut dengan sarirah atau jamaknya as-sarair,
yang nanti akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Ya, as-sarair bisa juga diartikan sesuatu yang disembunyikan oleh manusia di dalam lubuk hatinya. Ya, tapi kalau dalam bentuk bendanya dia ada sarirah, itu hati nurani, hati yang paling dalam. Tempat manusia menyimpan rahasianya yang ada di dalam hatinya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka di hari itu kata Allah, di hari yang manusia ya ditampakkan sesuatu yang ada tersimpan di dalam sanubarinya, fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka tidak ada baginya pada hari itu suatu kekuatan yang dapat yang menyelamatkan dirinya, yang bersumber dari dirinya sendiri, wala nasir, dan tidak ada penolong dari luar dari dirinya. Jadi fama lahu min quwwah, dianya sendiri tidak memiliki kekuatan, ya, dan juga tidak ada penolong, tidak ada pihak dari luar dirinya yang akan menolong dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya adalah gambaran yang akan dihadapi oleh manusia nanti di akhirat, seperti yang banyak disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain di surat-surat yang lain. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali Allah bersumpah dengan langit. Kata Allah, was-sama'i dzatir raja. Demi langit yang mengandung hujan. Nah, ar-raja itu dalam bahasa Arab artinya hujan, atau al-matar juga artinya hujan, ya. Demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzatis sada, dan demi bumi yang memiliki belahan-belahan, ya, yang memiliki rengkahan-rengkahan atau saluran-saluran yang seperti kita lihat di musim kering, ya, bumi itu merengkah, membelah, baik yang bisa kita lihat dengan kasat mata atau yang tidak terlihat, karena memang pada dasarnya bumi itu ada celah-celah. Ketika air hujan turun, maka dia meresap, karena bumi itu Allah sebut di sini wal ardi dzatis sada, demi bumi yang memiliki celah-celah atau rengkahan-rengkahan tempat berlalunya air hujan ke bawah. Kemudian kata Allah, apa isi sumpah Allah dengan langit dan dengan bumi di sini? Allah mengatakan, innahu laqaulul fasl. Sesungguhnya dia itu kembali kepada apa? Dia itu siapa, Bapak dan Ibu? Sesungguhnya dia, atau Al-Qur'an di sini, ya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah laqaulun fasl. Adalah perkataan yang menjadi pemisah. Pemisah antara yang hak dengan yang batil. Pemisah antara yang hak dengan yang batil, antara kebenaran dengan keburukan. Wa ma huwa bil hazl, dan tidaklah dia itu kembali kepada Al-Qur'an lagi, wa ma huwa bil hazl, dia bukanlah perkataan yang sia-sia, bukan pula perkataan yang gurauan, bukan senda gurau. Ya, Al-Qur'an itu adalah kalimatul haq, kalimat kebenaran dari Allah yang mengandung kebenaran, pemisah, pembeda, al-furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang mengajarkan kepada ilmu, ya, yang mengajarkan kepada hidayah, yang menjelaskan tentang Allah, yang menjelaskan tentang syariat-syariat Allah. Dan Al-Qur'an itu bukanlah kalimat-kalimat senda gurau atau bahkan kebohongan. Kemudian kata Allah, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka melakukan tipu daya dengan sebuah tipu daya yang bersungguh-sungguh, ya. Innahum yakiduna kaida. Siapa mereka di sini, Bapak dan Ibu? Mereka di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang kufar musyrikin Makkah, yaitu orang-orang Quraisy yang melakukan kaida, yang melakukan tipu daya kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Tapi kata Allah, wa akidu kaida. Mereka berbuat makar, berbuat tipu daya untuk memadamkan cahaya agama Allah, ya. Dan ini juga kembali kepada musuh-musuh Islam sepanjang masa. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya, ya. Mereka melakukan berbagai macam strategi buruk dan busuk untuk merongrong, menghancurkan Islam dan umat Islam. Tapi kata Allah, wa akidu kaida. Silahkan,
Lakukan apa yang mereka mau lakukan. Lakukan apa yang mereka sanggup dalam bentuk makar, tipu daya, strategi buruk, busuk, jahat. Tapi kata Allah, wa akidu kaida. Saya kata Allah, aku kata Allah juga punya makar. Aku juga punya tipu daya, dan tentunya tipu daya Allah jauh lebih hebat daripada tipu daya manusia tadi. Ya, contoh Bapak Ibu, contoh kita lihat kemarin dalam perang Iran dan Amerika dan Israel. Selama ini kan kita tahu ini tidak bermaksud mengagungkan Iran Bapak dan Ibu ya. Kita bicara dalam konteks tipu daya Allah, makarnya Allah kepada manusia. Selama ini kita tahu ya, Amerika itu siapa? Negara superpower, negara paling hebat, paling canggih persenjataannya yang ditakuti oleh semua negara di dunia. Bergabung dengan Israel. Israel itu konon katanya punya nuklir. Negara kedua yang memiliki bom nuklir lebih banyak setelah nomor 3 setelah Amerika, Rusia, Israel, atau mungkin keempat setelah Korea Utara. Tapi coba kita lihat kemarin dalam perang, bersinergi Amerika dengan Israel menghadapi negara yang sudah diembargo lebih dari 30 tahun. Embargo ekonomi, embargo alat perang, embargo macam-macam. Tapi apa yang terjadi? Ya, sekarang Amerika mengalami kerugian ribuan triliun rupiah, miliaran, ratusan miliar dolar. Sekarang satu anak yang terlahir di Amerika, mereka langsung punya tagihan minimal 500 dolar. 500 dolar sekitar hampir 9 juta rupiah. Akibat perang yang kemarin mereka lakukan kepada Iran. Nah, di sini salah satu bentuk makarnya Allah, tipu dayanya Allah, ya. Meskipun di sini kita tidak mengatakan oh Iran itu apa namanya? Oh, hamba Allah yang beriman ya. Allahu a'lam. Nah, kita ketahui Iran ini juga jahat Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita tahu kejahatan Iran, mungkin kita juga tidak simpatik sama Iran ini. Kalau kemarin Israel membunuh orang Palestina, berapa kemarin? Dibunuh orang Gaza itu. Sekitar 60-70 ribu kan. Katakanlah sejak meletus intifadah Palestina itu dia sudah bunuh hampir 300 ribu, 400 ribu. Selama kurun waktu 70 tahun. Iran dalam konflik Suriah kemarin, mereka telah membunuh lebih dari 0,5 juta orang Suriah. Itu Suriah saja, Pak. Belum lagi yang di Libanonnya, belum lagi yang di Yamannya. Yang dia bunuh itu umat Islam. Mana yang lebih kejam, Bapak? Ya, tidak kurang pula kejamnya Iran itu kepada kita, kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nauzubillah. Jadi, ya sudahlah. Biarkanlah mereka berperang. Kita berdoa kepada Allah, wa ahlikiz zalimin bizzalimin. Hancurkanlah orang yang zalim itu dengan orang yang zalim pula. Mau siapa yang menang, mau siapa yang kalah, ya terserah. Yang jelas, silahkan saja sesama orang zalim berperang. Mereka yang akan lemah, mereka yang akan rugi, dan berharap setelah itu pertolongan Allah, kemenangan Allah berikan kepada kita umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata Allah, wa akidu kaida, dan aku melakukan tipu daya yang lebih dahsyat daripada tipu daya mereka. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka oleh karena Allah itu juga melakukan tipu daya, maka kata Allah kepada Rasulullah, famahilil kafirin, maka berilah, tangguhkanlah ya, tangguhkanlah orang-orang kafir itu. Tangguhkanlah orang-orang kafir itu dalam hal menyerang mereka, membalas mereka, membunuh mereka. Amhilhum ruwaida, biarkanlah mereka sejenak bersenang-senang. Ya, nah perintah ini bisa kembali kepada Rasulullah SAW yang memang waktu itu ditunda oleh Allah untuk dibolehkan berperang, dibolehkan mengangkat senjata. Ya, di samping memang jumlah Nabi Muhammad masih sedikit waktu itu. Kemudian baru setelah itu datang perintah jihad, perintah qital, baru Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membunuh siapa saja musuh agama Allah yang ditemui kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah. Dan ini juga bisa berarti perintah kepada malaikat. Ya, Allah memberikan perintah kepada malaikat, famahil kafir, tunda
tangguhkan azabku untuk mereka, kata Allah, amhilhum ruwaida, berilah kepada mereka kesempatan sejenak untuk bersenang-senang di dunia. Jadi kita nggak perlu heran kepada ini. Kenapa Israel, Zionis, Amerika, negara-negara kafir itu dibiarkan hari ini oleh Allah, ya, menikmati kehidupan mereka, bersenang-senang dengan kemajuan negara mereka, sementara di belahan dunia lain ada bangsa-bangsa yang mereka tindas, yang mereka zalimi, dan mereka sampai hari ini tidak diberikan hukuman oleh Allah. Padahal kan sudah berapa banyak doa kita bacakan, tidak kurang doa kita baca, bahkan di Masjidil Haram doanya luar biasa, di Masjid Nabawi hancurkan, luluh lantakkan bumi orang kafir, tapi tidak ada Allah wujudkan doa itu, ya enggak? Padahal sudah sekian puluh ribu saudara kita dibunuh di Gaza. Kenapa sih tidak Allah turunkan saja sebuah gempa berkekuatan 9,8 skala Richter di bumi Israel? Apakah itu tidak mungkin? Tidak bisa Allah lakukan. Bisa. Di Amerika itu juga bisa Allah datangkan, dan beberapa kali sudah terjadi ya, tapi memang belum menyeluruh dampaknya buat Amerika secara keseluruhan. Terjadi angin badai yang meluluh lantakkan kemarin kota apa itu namanya kemarin, Virginia atau apa itu Pak ya, yang badai yang sangat dahsyat. Karena memang Allah berkata dalam Al-Quran, famahilil kafirina amhilhum ruwaida, tangguhkan sebentar dulu hukuman azabku untuk orang-orang kafir, berikan kepada mereka sejenak waktu untuk bersenang-senang di dunia. Karena nanti di akhirat, barang sedetik pun mereka tidak akan pernah merasakan kesenangan, ketenangan, dan kebahagiaan. Ya, itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang kafir itu berbuat baik, ya Allah balas langsung kebaikan mereka di dunia. Allah tambah rezeki mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah banyakkan keturunan mereka. Ya, jadi bukan berarti Allah tidak menghargai kebaikan orang-orang kafir, Bapak Ibu. Banyak juga orang kafir itu yang dermawan, ya, suka membantu, akhlaknya baik, menepati janji, amanah, dan seterusnya. Nah, untuk kebaikan-kebaikan mereka itu, keadilan Allah adalah dalam bentuk Allah beri mereka balasan kebaikan mereka itu di dunia, ya, dalam bentuk berbagai macam hal tadi. Tapi kalau sudah meninggal, maka tidak ada lagi pemberian balasan kebaikan atas kebaikan yang mereka lakukan. Yang ada hanyalah balasan keburukan atas dosa-dosa mereka, mulai dari dosa kekafiran, tidak beriman, ingkar, syirik kepada Allah, dan juga dosa-dosa mereka yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian kiranya tadabbur kita untuk surat At-Tariq. Sebagai kesimpulan, ya, kita sampaikan bahwasanya surat At-Tariq ini Allah bersumpah dengan langit, dan Allah bersumpah dengan bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Apa sumpah Allah dalam hal ini? Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu dibekali oleh Allah dengan malaikat yang menjaga dirinya, dan bukan saja menjaga, sekaligus juga mencatat amal baik dan juga mencatat amal buruk. Itulah yang disebut dengan kiraman katibin, atau juga dalam istilah lainnya raqibun atid. Raqib artinya apa? Raqib artinya menjaga, mengawasi, ya. Kalau ada mobil mau menabrak dari belakang, tiba-tiba dibuat oleh malaikat, diatur pikirannya supaya belok kiri, sehingga begitu bis atau kendaraan mau datang menyenggol badannya, dia sudah tidak lagi berada di persis posisinya itu. Pernah kita lihat kan gitu Bapak ya? Nah, itu karena ada apa? Karena adanya malaikat yang bernama Raqib, yang melihat, memantau, menjaga, atau hafiz tadi. Dan juga Raqibun Atid, ya, yang mencatat, kiraman katibin, yang mencatat apa-apa yang dilakukan oleh manusia, baik amal baik maupun amal buruknya. Kemudian juga tadi Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan dari mana sumber penciptaan kita, yaitu dari air yang hina yang keluar dari sulbinya laki-laki, antara tulang punggungnya dan tulang dadanya. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memikirkan bahwasanya nanti Allah akan mengembalikan kita setelah nanti kita mati, hancur lebur tubuh tulang belulang kita, dan pada hari itu nanti semua manusia akan dibuka oleh Allah, disingkap oleh Allah, dibukakan oleh Allah
apa-apa yang dia sembunyikan di dalam sarirahnya atau di dalam kalbu atau hati sanubarinya, yaitu pada hari yang tidak ada kekuatan apapun dimiliki oleh manusia dan tidak ada zat yang lain yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini Allah jelaskan, bersumpah Allah dengan langit kembali dan juga dengan bumi. Allah mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kebenaran, memberikan penjelasan antara yang hak dan yang batil, dan sekali lagi Al-Qur'an itu bukanlah perkataan yang sia-sia, bukan perkataan senda gurau, tapi istrinya adalah kebenaran, ilmu, syariat, ajaran yang mulia, ya. Kemudian Allah di terakhir juga mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir itu memang tabiat mereka melakukan makar, melakukan tipu daya dan muslihat untuk menghancurkan Islam dan umat Islam. Tapi ingat kata Allah, Allah juga punya tipu daya, makar dan muslihat untuk menghancurkan mereka. Maka oleh karena itu, tangguhkanlah mereka, beri mereka kesempatan untuk bersenang-senang sampai nanti akan datang waktunya Allah akan timpakan azab, ya, kehancuran untuk mereka. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, ya. Sebelumnya mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.